Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi matta'al insana bi thalathati umur, al-qalbi wal basirati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mashhur wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi adadal ayyami wa syuhur ma damatil ardu was samawati wad duhur, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah, kita pada malam ini kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wal khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-55 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Yang artinya bermula nur, bermula cahaya yang diberikan Allah kepada manusia, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman khususnya. Cahaya itu fungsinya adalah al-kashfu, membuka. Fungsi daripada cahaya itu membuka. Nang dahulunya kada tahu jadi tahu, nang dahulunya kada melihat jadi melihat, nang dahulunya belum pernah mendengar jadi mendengar. Nah, itulah fungsinya cahaya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu. Wal basiratu lahal hukmu, dan mata hati baginya itu memutuskan. Nah, fungsi daripada mata hati yang diberikan Allah kepada kita, mata hati itu fungsinya memutuskan. Setelah kita mendengar yang ini, yang itu, kita melihat yang macam-macam, kita mengetahui berbagai hal, lalu mata hati ini yang memutuskan mana yang baik, mana yang kada, mana yang diambil, mana yang dibuang, mana yang diteruskan, mana yang disetuh. Nah, itu fungsinya mata hati kita, menghukumkan, memutuskan. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati itu fungsinya adalah menghadap, artinya menerima apa keputusan dari mata hati tadi, atau membelakangi atau menolaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di dalam diri kita
Allah memberikan 3 macam perkara itu. Pertama, kita telah diberikan Allah nur, sehingga kita sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan besarnya cahaya yang diberikan Allah kepada masing-masing orang. Kita diberikan Allah mata hati. Apabila mata hati itu masih utuh, mata hati kita masih berfungsi, dia akan bisa memutuskan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian hati itulah yang menjadi tumpuan akhir segalanya. Tinggal hati melanjutkan apa yang diputuskan oleh mata hati atau menolak. Sya'nun nur kashful umur wa idahuha hatta yadhhara husnuha wa qubhuha. Fungsi cahaya yang Allah berikan kepada kita itu membuka segala perkara, menjelaskannya segala perkara sampai terang benderang, baiknya perkara itu dan jahatnya perkara itu. Para ulama mencontohkan dengan seseorang manusia yang masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Di dalam rumah itu ada berlian, dalam rumah itu ada emas, dalam rumah itu ada uang, dalam rumah itu ada kala, dalam rumah itu ada ular, dalam rumah itu macam-macam binatang buas. Nah, kita berada dalam rumah dalam keadaan gelap gulita, sehingga kita kada bisa tahu mana ular, mana kala, mana berlian, mana emas. Nah, Allah datangkan cahaya. Nah, dengan cahaya itu kita melihat, oh ini emas, ini ular, ini kala, ini duit, ini sebagainya. Itu fungsinya cahaya. Nah, kemudian mata hati kita itu yang memutuskan. Yang baik jar mata hati, ini emas, ini berlian, ini duit, ini macam. Nah, nang kada baik, kala, ular, tikus, sebagainya. Itu mata hati memutuskan demikian. Nah, tinggal hati apa menurut atau kada dengan petunjuk yang ditetapkan oleh mata hati tadi. Kahusni ta'ati wa qubhil ma'siyati, seperti baiknya taat dan buruknya maksiat. Di mana kita tahu taat itu baik, itu cahaya.